Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan jamaah percikan iman sehat dirahmati Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz ingin bertanya tentang aib dan batasan menutup aib. Apakah yang dimaksud dengan aib orang lain itu harus kita tutupi? Bagaimana jika di tempat kerja ada yang melakukan pelanggaran aturan dan kode etik? Apakah itu kategori aib yang harus ditutupi? Begini Bu, ya. Yang dimaksud dengan membuka aib itu adalah hal yang bersifat private. Kalau yang bersifat kelembagaan mah bukan membuka aib gitu. Tetapi amar ma'ruf nahi munkar, ya. Misalnya ya. Anda punya teman, anaknya itu narkoba, ya. Nah, Anda tutup. Itu aib, ya gitu. Bener tuh anaknya Ibu Bunga teh kena narkoba. Ya doakan saja, mudah-mudahan Allah meringankan bebannya gitu. Kalaupun ada yang nanya, doakan. Ini mah bukannya malah Anda, tahu nggak itu si anaknya Bu Bunga, narkoba sih, kamari ditangkap ku polisi. Nah, Anda membuka aib. Ya, membuka aib. Jadi artinya bedakan antara aib dan pelanggaran kode etik. Kalau misalnya Anda bagian SDM, ya, lalu Anda mereport apa kekurangan karyawan, pelanggaran-pelanggarannya Anda report, yaitu bukan membuka aib. Lalu Anda bicarakan dengan pimpinan Anda bahwa si fulan ini melakukan pelanggaran ini. Anda diskusi dengan pimpinan Anda. Apakah dikasih surat peringatan 1? Atau bagaimana mekanisme di kantor? Nah, ketika Anda mencoba melihat ya kinerja karyawan karena Anda memang orang SDM, pertanyaannya, apakah Anda mencari-cari kesalahan orang? Apakah Anda membuka aib? Ya bukanlah. Ya kan? Bukan. Artinya, tolong bedakan antara membuka aib dan menunjukkan pelanggaran, menemukan pelanggaran. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Kalau seorang penguji, ya, dia menemukan kekurangan dari tesis atau disertasi atau skripsi mahasiswanya, dan itu di forum ditanya sama dosennya, gitu. Dan itu benar sebenarnya kekurangannya, kan gitu. Apakah dosen itu membuka aib suami? Apakah dosen itu membuka aib mahasiswanya? Ya bukanlah, ya kan gitu. Ketika dosen itu mengatakan, coba Anda mengutip dari ini, buku ini, tahun segini. Coba lihat di daftar isi, di daftar pustaka, ada nggak? Kok di daftar pustakanya 2019, di sininya 2022? Mana yang benar? Nah, dosen itu menemukan suatu kekeliruan, keteledoran, kekurangan. Apakah dosen itu membuka aib? Ya enggak lah, kan gitu. Jadi tolong bedakan antara membuka aib dan wilayah profesional. Ya Anda orang SDM di kantor menemukan pelanggaran kode etik, ya harus ditegur orang itu menurut mekanisme di kantor, ya gitu. Kenapa? Itu amanah Anda. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Gitu. Bukan membuka aib, ya. Gitu ya, Teteh ya. Dan kita semua kudu menjaga lisan untuk tidak membuka aib orang lain yang sifatnya private, gitu. Orang nggak nanya, nggak apa. Kamu tahu nggak tetangga aku? Bangkrut sih. Bangkrut. Rumahnya juga mau dijual, so kamu bisa mau beli. Nah, kalau membantu menawarkan rumahnya bagus. Tetangga aku mau jual rumah, enakan loh di daerah aku. Kamu bisa mau beli, ya? Enakan dah rumahnya. Saya membantu menjualkan rumah tetangga. Boleh? Boleh. Yang tidak boleh gini. Tetangga akunya bangkrut. Wah, segala dijual. Imahna gaya dijual. Sok bisa kamu mau beli, tak rumahnya. Beli aku kamu. Tapi dimulai dengan kalimat, bangkrut. Kalimat itu yang membuka aib, gitu.
Kalimat itu yang membuka aib. Nah, gitu. Aku punya temen ya, kalau di depan orang, pokoknya pasangan romantis aja. Coba kamu lihat di IG-nya. Romantik banget. Aslinya tiap hari berantem. Demi Allah, aku tahu begitu. Nah, itu membuka aib. Gitu, ya. Apa keperluannya? Menceritakan bahwa temannya itu tiap hari berantem sama suaminya. Kemudian kalau di Instagram itu seolah mereka menjual kemesraan. Makanya memang kita juga jangan percaya kemesraan yang dijual di Instagram. Kenapa di medsos? Kenapa? Hasil editan. Jadi semua kemesraan yang ada di medsos itu diedit dulu. Nah, makanya jangan menjadikan itu sebagai tolok ukur kesuksesan, tolok ukur keharmonisan. Misalnya Anda punya teman, kalau lihat di Instagramnya, Masya Allah, pokoknya malah ya harmonis banget. Tapi Anda tahu mereka itu suka berantem, ya. Tiap hari berantem, piring hancur kan gitu, sampai di rumah nanti piringnya plastik semua. Apakah Anda perlu ngomong sama teman, ya? Kamu tahu nggak si ini nih? Coba lihat IG-nya, lihat, tuh kan, harmonis kan? Aslinya siapa sewai. Nah, Anda membuka aib, gitu, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, yuk bedakan mana membuka aib, ya, mana melaksanakan kewajiban amanah sebagai profesional untuk memperbaiki sebuah sistem yang ada. Itu dua hal yang berbeda, gitu. Ini mirip seperti gini, paham? Kalau OTT itu membuka aib, bukan? Ya bukan, atau itu melaksanakan kewajiban, ya, bahwa KPK harus bergerak karena ada suatu yang melanggar. Apakah kalau OTT itu membuka aib? Bukan membuka aib, itu. Ya, itu amanah yang harus dijalankan, gitu. Wallahu a'lam bissawab.